Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timo Nariso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTuber pemula lagi ya teman-teman sekalian. Jadi di sini banyak yang mengeluhkan masalah YouTuber pemula. Kenapa kok subscribernya nggak naik, jam tayangnya nggak naik, ngeluhnya itu aja teman sekalian. Bahkan mereka bernafsu untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube itu secara instan seperti itu. Kalau menurut saya teman sekalian, teman-teman kalau terlalu bernafsu, menurut saya sih stop aja menjadi seorang YouTuber. Karena menjadi seorang YouTuber itu sebenarnya tidak semudah yang kita pikirkan. Tetapi ada juga yang mendapatkan keuntungan pada saat membuat konten kreator atau membuat video-video di YouTube itu. Baru membuat 1-2 video itu udah viral. Ada seperti itu. Jadi kita jangan iri, karena itu sudah menjadi rezekinya dia teman sekalian. Jadi kita jangan iri, kita harus berusaha. Nah begini ya teman sekalian, berdasarkan pengalaman pribadi saya, kalau teman-teman lihat saya itu, Mas Timon ini udah enak, udah mendapatkan hasil banyak nih dari YouTube. Tidak semudah yang teman sekalian pikirkan. Teman-teman bisa lihat di sini, ini silver play button saya. Ini saya dapatkan dengan perjuangan yang penuh. Kalau menurut saya pribadi ini sakit sekali teman sekalian, sakit sekali. Karena ini kan channel YouTube yang value tutorial ya. Kalau teman-teman tahu, saya membuat konten di channel YouTube ini pada waktu itu, pada saat pertama kali saya membuat sebuah channel YouTube ini, saya sehari itu bisa membuat 2 sampai dengan 3 video. 2 sampai dengan 3 video itu memang sih konten saya itu sederhana. Konten saya itu tutorial, dalam sehari saya bisa membuat 3 sampai dengan 5 video karena konten tutorial ya teman sekalian, konten tutorial Android, konten tutorial komputer begitu. Nah, di situ teman sekalian, waktu saya itu terkuras habis mulai pagi sampai sore. Pertama tag video, yang kedua nanti saya ngedit, yang ketiga nanti saya ngupload, habis itu optimasi di judul, optimasi di thumbnail. Itu seharian bisa habis waktu saya. Nah, kalau teman-teman lihat saya sekarang, bukan berarti saya itu udah enak, bukan. Sampai sekarang pun saya masih membangun channel YouTube saya. Nah, channel YouTube value tutorial ini pun sampai sekarang itu masih saya perjuangin supaya penghasilan itu tetap stabil. Karena penghasilan YouTube itu nggak seperti yang teman sekalian pikirkan. Ada yang beberapa itu yang bernafsu sekali, Mas ini gimana sih cara mendapatkan 1000 subscriber dengan cepat? Nah, mereka itu hanya ingin mendapatkan 1000 subscriber dengan cepat, tapi mereka itu tidak memikirkan gimana sih supaya view kita ini banyak penontonnya dan disukai para penonton begitu. Nah, di sini teman sekalian, kalau kita hanya mengejar 1000 subscriber, kalau kita hanya mengejar 4000 jam tayang YouTube, setelah dimonet ya udah teman sekalian nanti pasti akan menangis. Pertama akan menangis karena apa? Kita hanya mengejar untuk monetisasi Google AdSense-nya aja. Tetapi kita tidak memikirkan gimana sih supaya orang itu suka sama channel YouTube kita. Nah, itu sangat susah sekali teman sekalian. Gimana sih orang tuh suka sama channel YouTube kita? Pertama teman-teman, kalau teman-teman mau tahu mereka itu suka sama channel YouTube kita atau enggak, itu yang pertama adalah dari komentar. Dari komentar-komentar mereka itu kira-kira mereka tuh suka enggak. Tapi kalau teman-teman itu melakukan saling kunjung, itu biasanya komentarnya pasti bagus semua, nggak ada komentar yang jelek-jelek. Nah, itu nggak bisa jadi patokan. Yang jadi patokan adalah pada saat mereka benar-benar menemukan channel YouTube kita dan mereka berkomentar di video kita seperti itu. Yang pertama. Habis itu yang kedua, teman sekalian, lihat dari retensi, durasi tonton. Nah, ini tidak berlaku kalau teman sekalian itu saling sub atau saling kunjung ya. Karena apa? Kalau saling sub, saling kunjung biasanya itu durasi tontonnya itu agak hancur. Karena biasanya mereka itu hanya nonton 1-2 menit, mereka tinggalkan. Nah, ini teman-teman lihat video kita ini penontonnya itu adalah secara alami. Kalau secara alami kira-kira durasi tontonnya ini berapa menit? Kalau durasi tontonnya ini lama, berarti itu mereka suka sama video kita. Tapi kalau durasi tontonnya kurang dari 30% atau kurang dari 50%, pokoknya di bawah 50% ya, di bawah 30%. Itu biasanya mereka itu memang nggak suka sama channel YouTube kita. Nah, kalau nggak suka sama video-video kita, nah teman-teman harus berubah haluan. Seumpamanya, oh berarti mereka ini nggak suka sama video yang model begini. Coba deh saya cek di video saya lainnya. Oh ternyata mereka suka nih sama video saya yang seperti ini. Oh mereka nih suka sama video saya yang nggak bertele-tele. Karena kalau teman sekalian bikin konten itu bertele-tele, habis itu kesana kemarin nggak jelas, itu biasanya pada saat di awal itu sudah ditutup. Nah, saran saya pribadi teman sekalian, pada saat mulai di YouTube teman-teman, fokuslah buat konten sebanyak mungkin. Kira-kira mereka itu suka apa? Nanti kalau udah kena teman-teman, semuanya dari satu video kita ini udah kena, mereka suka secara otomatis. Jangankan subscribe, jangankan 1000 subscribe, 4000 jam tayang juga itu bisa tercapai dengan mudah. Bahkan teman sekalian nggak perlu ngemis-ngemis, ayo dong saling sub, ayo dong berkunjung ke channel YouTube saya dan subscribe ke channel YouTube saya. Teman-teman nggak perlu minta begitu. Karena pengalaman saya dulu teman sekalian, pada saat saya pertama nge-YouTube, saya itu tidak melakukan ayo dong berkunjung ke channel YouTube saya nggak pernah komentar seperti itu. Saya berkomentar ke channel YouTube besar, cumanya
saya kan dulu membuat video-video tentang tutorial kan. Saya juga berkunjung ke channel YouTube yang membahas tentang tutorial. Nah, di sana teman sekalian, saya tuh berkomentar sesuai isi videonya. Karena saya tonton, saya ambil ilmunya, habis itu saya berkomentar sesuai isi videonya. Karena kalau kita berkomentar sesuai isi videonya, berarti kita memahami apa yang ada di video tersebut, teman sekalian. Nah, mereka-mereka yang menonton lalu berkomentar juga di video tersebut, teman sekalian. Biasanya kalau melihat komentar kita, mereka akan komen juga di video kita. Bahkan mereka kalau penasaran, mereka akan berkunjung ke channel YouTube kita. Nah, dari sinilah teman sekalian, kalau video-video kita sudah menarik, video-video kita disukai orang, secara otomatis kita nggak perlu ngejar yang 1000 subscriber, 4000 jam tayang YouTube. Tapi kalau teman sekalian, beda lagi. Kalau teman sekalian ini punya duit, karena aku nggak mau nih nge-YouTube itu sia-sia. Karena sia-sia dalam artian gini, pada saat kita ngupload video kan sebenarnya banyak view-nya, belum dimonet. Itu kita nggak bisa dapat apa-apa teman sekalian, walaupun udah muncul iklannya. Itu yang dapat adalah pihak YouTube atau pihak Google. Nah, kalau teman sekalian mau mendapatkan hasil, supaya dapat hasil langsung teman sekalian, teman-teman bisa beli jasa subscribe dan jasa jam tayang YouTube. Nah, tetapi ada tetapinya teman sekalian. Untuk membeli jasa subscribe dan 4000 jam tayang YouTube, saran saya teman-teman hati-hati. Cari jasa yang benar-benar real. Pertama, kalau jasa subscribe, teman-teman pakai jasa dengan cara promosi. Promosi seperti yang saya lakukan, promosi di komunitas. Atau promosi mungkin menggunakan Google Ads gitu, seperti itu ya. Jangan menggunakan jasa-jasa panel. Jasa panel itu dalam artian biasanya murah. Dia nggak nyebutkan nih, Mas sampai pakai jasa panel atau bukan. Mereka nggak akan menyebutkan. Nah, teman sekalian, lihat aja dari harganya. Kalau harganya itu ratusan ribu, 200 ribu, 500 ribu, itu yang pertama tuh sekalian. Yang pertama mereka melakukan menggunakan panel. Yang kedua, biasanya itu melakukan penipuan. Penipuan dalam artian tuh setelah teman-teman order, teman-teman transfer, dikerjain sih, habis itu dimasukkan ke panel, muncul tuh 1000 subscriber, jebret, selisih 1-2 hari hilang. 4000 jam tayang YouTube itu sama juga. Nah, tanya, kira-kira pengerjaannya berapa lama Mas? Kalau dia bilang pengerjaannya 1-2 hari, nggak sampai seminggu, itu bodong. Itu pasti penipuan. Nah, hati-hati yang seperti itu. Kalau pengerjaannya tuh berminggu-minggu, mungkin 1 bulan, paling nggak 1 bulan lah, itu berarti dia pengerjaannya secara manual. Nah, dalam artian begini, kita ngeceknya juga, kira-kira testimoninya ini terbukti atau enggak. Nah, kalau teman sekalian mau menggunakan jasa saya, teman-teman cek aja di Instagram saya. Instagram saya itu namanya Timon Adioso. Itu jasa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oh, kembali lagi nih. Saya bukan bahas tentang jasa saya ya. Kita bahas tentang YouTuber pemula yang mengeluh. YouTuber pemula yang maunya hanya instan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tapi nggak mau berjuang. Nah, buat teman sekalian yang masih berpikiran seperti itu, stop aja menjadi seorang YouTuber. Karena apa? Nanti akan kecewa teman-teman. Nanti udah 1000 subscriber, udah 4000 jam tayang, udah dimonet, tiba-tiba sepi, penghasilannya nggak seberapa, teman-teman akan kecewa dan teman-teman akan berhenti. Nah, sebelum berhenti di tengah jalan, lebih baik berhenti sekarang. Karena apa? Menjadi seorang YouTuber itu nggak semudah yang teman sekalian pikirkan. Teman-teman harus berjuang dan berjuang. Karena saya lakukan itu. Pak, sampai saat ini saya dapat silver play button dan sampai sekarang pun saya tetap berjuang untuk supaya channel YouTube ini tetap berkembang. Kalau saya nggak upload video, kalau saya nggak berinovasi, gimana sih supaya penonton itu saya suka nonton video saya, itu channel YouTube saya bakal sepi. Bahkan mungkin kalau subscribernya semuanya 100 ribu, yang sekarang 100 ribu ya, subscriber saya yang dulu hanya 1000 subscriber, view-nya itu bisa sama teman sekalian. Kenapa? Karena para penonton itu nggak bisa dipaksakan. Pada saat kita upload video, muncul di beranda mereka, itu nggak bisa kita paksakan mereka untuk nonton video atau channel YouTube kita. Nah, kita harus menyajikan video-video yang menarik supaya mereka itu tertarik. Ada beberapa kemungkinan teman sekalian video kita itu bisa viral. Yang pertama adalah tampang. Kalau teman-teman tampangnya itu udah cantik, udah ganteng, nah itu gampang sekali teman sekalian. Bikin konten aja mukbang, bikin konten aja jalan-jalan ngevlog, habis itu ngomong biasa kayak ngomong sama teman begitu ya. Itu pasti banyak yang nonton. Tapi kalau teman sekalian punya tampang pas-pasan seperti saya nih, tampangnya pas-pasan, ya teman-teman bikin konten yang bermanfaat seperti konten tutorial, habis itu konten-konten yang bener-bener orang cari di search engine YouTube. Nah, kalau teman-teman sudah membuat konten tersebut, mereka itu nggak akan lihat tampang lagi. Karena apa? Kita akan di balik layar. Kita nggak perlu menampilkan wajah. Kita di balik layar, yang penting tutorialnya itu bermanfaat. Nah, view-nya juga bisa gede. Jadi, buat teman sekalian, buat YouTuber pemula yang sukanya hanya instan, ngejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube, saran saya stop mulai sekarang. Lebih baik teman sekalian tidur aja, lebih baik teman sekalian kerja offline aja. Karena YouTube itu nggak semudah yang kita pikirkan. Teman-teman harus berjuang, teman-teman harus memikirkan orang-orang yang nonton video kita. Kira-kira mereka tuh sukanya apa.
Nah, kita tuh menyajikan. Jadi kita tuh kayak jualan gitu. Nah, kita jualan, kira-kira yang makan di warung kita itu sukanya apa. Nah, itu kita sajikan. Kalau teman-teman nggak bisa menyajikan makanan yang enak, mereka nggak akan makan dan mereka nggak akan balik lagi ke warung kita. Seperti itu. Jadi logikanya harus jalan ya teman sekalian. Oke, teman-teman, itu saja sharing saya. Jadi teman sekalian harus pahami, menjadi seorang YouTuber itu harus penuh dengan perjuangan. Bukan hanya pengennya instan dan gajian doang. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.